Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Ramadhani selaku dosen mata kuliah Bimbingan Konseling Berkebutuhan Khusus dan teman-teman yang saya sayangi. Baik, saya Nurul Hikmafiati. Di sini saya akan membahas tentang tunarungu. Di sini teman-teman pasti udah nggak asing kan ya dengan tunarungu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tunarungu. Definisi tunarungu. Tunarungu adalah individu yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengarkan, baik sebagian atau seluruhnya, karena alat pendengaran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, tunarungu itu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan yang khusus atau pendidikan yang khusus. Teman-teman pada tahu nggak perbedaan orang tuli sama orang yang kurang dengar? Ternyata itu berbeda loh teman-teman. Nah, perbedaannya itu adalah orang tuli adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu mendengar. Sedangkan seseorang yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Nah, jadi itu teman-teman perbedaannya. Selanjutnya ada batasan tunarungu. Ahli lain memberikan batasan mengenai tunarungu ditinjau dari segi medis dan pedagogis sebagai berikut. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa, sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Selanjutnya ada prevalensi di Indonesia. Penduduk yang mengalami gangguan pendengaran di Indonesia terdistribusi dalam beberapa kelompok umur, di mana terbanyak terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas, dengan prevalensi 36-6%, disusul kemudian oleh kelompok umur 65 sampai 75 tahun sebesar 17,1%. Distribusi penduduk yang mengalami gangguan pendengaran terendah terdapat pada kelompok umur 5-14 tahun dan 15-24 tahun dengan prevalensi yang sama, yaitu masing-masing sebesar 0,8%. Selanjutnya ada kategori ketunarunguan. Menurut Winarsi 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan desibel, tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu kelompok pertama, kehilangan 15-30 desibel atau bisa disebut dengan mild hearing loss atau ketunarunguan ringan. Nah, ketunarunguan ringan ini daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Jadi ini masih normal ya. Kelompok kedua, kehilangan 31-60 desibel atau bisa disebut dengan moderate hearing loss atau ketunarunguan sedang. Ketunarunguan sedang ini daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Jadi yang kelompok kedua ini hanya sebagian saja ya. Kelompok ketiga, kehilangan 61-90 desibel atau bisa disebut dengan severe hearing loss atau ketunarunguan berat. Ketunarunguan berat daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Jadi dalam kelompok ini itu tidak ada. Nah, yang kelompok keempat, kehilangan 91-120 desibel atau bisa disebut dengan profound hearing loss atau ketunarunguan sangat berat. Ketunarunguan sangat berat ini daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok keempat, kehilangan lebih dari 120 desibel atau bisa disebut total hearing loss atau ketunarunguan total. Nah, ketunarunguan total ini adalah daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Baik, selanjutnya ada
Penyebab ketunarunguan. Penyebab ketunarunguan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masa prenatal. Masa prenatal ini adalah sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan. Yang kedua, masa neonatal. Masa neonatal ini adalah pada waktu proses kelahiran atau baru dilahirkan. Yang ketiga, ada masa postnatal. Masa postnatal ini sesudah anak dilahirkan. Masa prenatal ini masih terbagi lagi. Yang pertama ada faktor hereditas. Anak mengalami tunarungu sejak dia dilahirkan karena ada di antara keluarga yang tunarungu, entah dari ibunya, ayahnya, kakeknya, neneknya. Itu bisa jadi faktor dari ketunarunguan karena dari hereditas. Nah, yang kedua ada cacar air campak. Nah, pada waktu ibu sedang mengandung, jika ibu terkena cacar air atau campak, itu bisa jadi pengaruh kepada bayinya, bisa menjadi tunarungu. Yang ketiga, ada toksamela. Toksamela ini adalah keracunan darah. Apabila ibu sedang mengandung, menderita keracunan darah, akibatnya plasenta menjadi rusak. Hal ini sangat berpengaruh pada janin. Besar kemungkinan anak yang lahir menderita tunarungu. Menurut audiometris, pada umumnya anak ini kehilangan pendengaran 70-90 desibel. Yang keempat, penggunaan obat pil dalam jumlah besar. Maka dari itu, ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan terlalu banyak, karena itu bisa mengakibatkan tunarungu pada anak yang dilahirkan. Makanya ibu hamil itu harus berhati-hati. Nah, jika ingin mengkonsumsi obat-obatan, itu harus ada saran dari dokter. Selanjutnya ada masa neonatal. Masa neonatal ini ada kondisi prematur. Anak yang lahir prematur atau sebelum 9 bulan dalam kandungan. Anak yang dilahirkan prematur itu mempunyai gejala-gejala yang sama dengan anak yang RH-nya tidak sejenis dengan RH ibunya, yaitu akan menderita anemia dan mengakibatkan anoksia. Selanjutnya ada masa postnatal. Masa postnatal ini ada penyakit meningitis atau peradangan selaput otak. Penderita meningitis mengalami ketulian yang perspektif. Biasanya yang mengalami kelainan ialah pusat syaraf pendengaran. Dari beberapa faktor yang telah dijabarkan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyebab ketunarunguan tidak saja dari faktor dalam individu, seperti ketunarunguan dari orang tua ataupun pada saat ibu mengandung terserang penyakit. Tetapi faktor di luar diri individu mempunyai peluang yang mengakibatkan seseorang mengalami ketunarunguan, seperti infeksi, peradangan, dan kecelakaan. Nah, selanjutnya ada screening awal. Pentingkah screening awal atau penting gak sih screening awal? Nah, screening awal penting dilakukan untuk mengetahui apakah bayi yang baru lahir mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Hal ini sangat berguna untuk pemberian tindakan selanjutnya, seperti mencari tahu penyebab atau kemungkinan diberikan penggunaan alat bantu dengar. Screening pendengaran bayi baru lahir menjadi populer karena bertujuan untuk mengurangi usia deteksi untuk gangguan pendengaran. Artinya, bahwa anak-anak yang didiagnosis dapat menerima intervensi dini yang lebih efektif karena kemampuan otak untuk mempelajari bahasa, lisan, ataupun isyarat berkurang seiring usia anak. Atau kita bisa menggunakan contoh untuk memeriksa status pendengaran seseorang. Nah, contohnya tersebut adalah tes suara bisik. Tes suara bisik dilakukan dengan membisikkan kata-kata yang cukup umum dikenal oleh orang yang akan diperiksa pendengarannya, di mana kata-kata itu mengandung huruf lunak dan huruf desis. Lalu akan diukur beberapa meter jarak orang tersebut dengan
Dengan bisikannya, sewaktu orang tersebut dapat mengurangi kata-kata yang dibersihkan dengan benar. Pada orang dengan pendengaran normal, ia dapat mendengar 80% dari kata-kata yang dibisikkan pada jarak 6 sampai dengan 10 meter. Apabila kurang dari 5 sampai 6 meter, berarti orang tersebut mengalami kurang pendengaran. Nah, pada gambar tersebut itu adalah contoh screening awal pada bayi yang bertujuan untuk intervensi atau identifikasi dini bayi tunarungu atau bayi yang mengalami gangguan pendengaran. Baik, selanjutnya ada tips untuk berkomunikasi dengan teman tuli. Orang tuli maupun orang dengan pendengaran lemah berkomunikasi melalui cara yang berbeda. Sebagian dari mereka menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan dan menerima pesan. Namun, jika kita tidak menguasai bahasa isyarat, bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan mereka? Tenang, jangan khawatir. Di sini saya akan berbagi tips untuk berkomunikasi dengan teman tuli atau dengan gangguan pendengaran yang lemah. Yang pertama, dapatkan perhatian mereka. Di sini pastikan mereka tahu bahwa kita sedang mengajaknya berkomunikasi. Bisa dengan cara melambaikan tangan di depan mereka atau menyentuh bahu mereka dengan lembut. Nah, cara tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mendapat perhatian orang tuli. Yang kedua, berbicara secara normal dan jelas. Umumnya orang tuli berkomunikasi melalui membaca gerak bibir. Jangan berbicara terlalu cepat, itu akan menyusahkan mereka. Namun, jangan berbicara terlalu lambat, karena akan mengaburkan makna. Nah, jadi kita jangan berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat. Jadi sedang-sedang saja. Oleh karena itu, berbicaralah secara normal, mungkin agar mereka mampu menangkap pesan dari gerak bibir kita. Yang ketiga, posisi Anda dekat dengan mereka. Di sini maksudnya adalah saat berkomunikasi, pastikan posisi kita dekat dengan mereka. Posisi ini untuk memastikan bahwa mereka mampu melihat gerak bibir kita dengan jelas. Pastikan juga mulut kita tidak terhalangi oleh apapun, contohnya masker. Memilih tempat dengan pencahayaan baik, disertai dengan kontak mata, dapat sangat membantu bagi mereka. Yang keempat, gerakan nonverbal. Jika kita sedang berkomunikasi dengan teman tuli, alangkah baiknya kita menggunakan gerakan tangan. Contohnya, mengayunkan tangan saat kita membicarakan tentang olahraga tenis, atau memperagakan gerakan menyetir saat kita membicarakan mengenai mobil. Menggunakan jari untuk menyatakan jumlah juga dapat dilakukan. Dengan kita berkomunikasi menggunakan gerakan tangan, itu akan mempermudah teman tuli untuk mengerti apa yang kita maksudkan. Yang kelima, sesekali tanyakan mereka. Di sini maksudnya adalah sesekali tanyakan mereka apakah mereka memahami maksud kita. Nah, hal itu tuh sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menangkap pesan dari kita. Nah, kalau misalkan dia tidak mengerti apa yang kita maksudkan, jadi kita bisa mengulangi pesan dengan kata-kata lain atau menggunakan petunjuk yang lebih jelas agar bisa dimengerti oleh mereka. Yang keenam, berbicara fokus hanya pada satu orang. Maksudnya, berbicara fokus hanya pada satu orang dalam sekali percakapan. Nah, jadi orang tuli itu tidak bisa terlibat dalam pembicaraan secara kelompok. Nah, maka dari itu, jika kita berada di tempat ramai dan ingin berkomunikasi dengan teman tuli, pastikan terlebih dahulu ia memberi perhatian kepada kita. Yang ketujuh, jangan pernah menyerah. Di sini maksudnya adalah kita jangan pernah menyerah dan mengakhiri pembicaraan begitu saja. Emang sih kadang agak sulit berbicara dengan teman tuli, tapi kita harus bisa saling mengerti gitu. Jangan bilang ya sudah lupain, nggak jadi deh. Itu kan pasti kedengarannya nggak enak ya, apalagi dengan teman-teman tuli ya. Jadi kita harus saling mengerti gitu.
Nah, maka dari itu cobalah sampaikan lagi pesan kita jika mereka belum mengerti. Yang kedelapan, menggunakan kertas dan pensil. Di sini maksudnya adalah jika mereka masih belum mengerti apa yang kita maksudkan, kita bisa menggunakan media kertas dan pensil. Di sini jangan diraguin loh. Umumnya, orang tuli dapat membaca dan menulis dengan sangat baik. Maka dari itu, berkomunikasi dengan menggunakan media kertas dan pensil ini akan mampu sangat mempermudah komunikasi. Apalagi untuk zaman sekarang, menggunakan email maupun SMS juga dapat menjadi alternatif. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan orang-orang bisa lebih aware dengan adanya teman tuli atau penyandang disabilitas lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.